Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Judulnya adalah as-salatu adalah tentang salat, tentang salat. Jadi as-salatu ibadatun tatadammanu aqwalan wa af'alan mahsusah. Salat itu mencakup yang pertama perkataan, yang kedua perbuatan secara khusus. Jadi yang salat itu Pak ada perkataan, tidak diam. Jadi kalau salatnya diam bukan salat namanya. Kayak begini Pak Ibu ya, maaf. Soal diam aja dia. Itu nggak sah salatnya. Salat itu perkataan. Jadi ada orang pokoknya salat, nah, itu nggak sah. Kenapa perkataan? Nah ini Pak Ibu. Yang kedua perbuatan. Maka tidak ada eling. Salat itu ada gerakan. Yang diawali dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Diakhiri dengan assalamualaikum. Itu namanya salat. Kita bahas. Manzilatus salat fil Islam. Kedudukan salat di dalam Islam. Yang pertama, salat itu kedudukannya yang pertama imaduddin adalah tiang agama. Jadi kalau orang tidak sholat, bagaimana bicara agama? Jadi kalau Pak Ibu nanti mencari minantu, ajak undang dia menjelang zuhur. Bagaimana responnya dengan sholat zuhur suatu azan berkumandang? Jadi kalau sholat imaduddin, sholat itu tiang agama, maka sholat adalah tiang dalam berkeluarga. Jadi kalau keluarganya goyang-goyang, tidak stabil, maka salah satu yang diperiksa adalah apakah penghuni di rumah itu melaksanakan sholat. Jadi imaduddin, imadul usroh. Imadul usroh, tiangnya keluarga. Sholat tiangnya agama, sholat tiangnya keluarga, sholat tiangnya pribadi seorang muslim. Jadi Bapak Ibu, ini luar biasa imaduddin. Kata Rasulullah SAW, Ra'sul amri fil Islam. Ra'sul amri al-Islam. Bahwa panglimanya adalah Islam. Jadi di atas itu adalah Islam. Nah, tonggaknya adalah sholat. Jadi bagaimana orang bicara agama, sholat sudah bermasalah. Bagaimana keluarga akan utuh kalau sholatnya tidak baik. Bahkan orang pengantin baru saja, itu malam pertamanya dianjurkan sholat berjamaah antara suami dengan istri. Imam suami, makmumnya adalah istri. Luar biasa, sholat. Ya. Yang kedua adalah sholat itu ibadah yang pertama diwajibkan. Jadi jangan bagaimana orang bicara tentang dakwah, tentang masyarakat, ekonomi, sementara sholatnya bermasalah. Yang luar biasanya Pak Wibu adalah sholat adalah ibadah yang langsung dijemput oleh Allah, oleh Rasulullah SAW. Bayangkan. Faradtus shalah ala Nabi, salat diwajibkan kepada Nabi malam Lailatul Isra. Maka salat dikatakan mi'rajul mu'min. Kata Nabi, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang beriman. Jadi kalau semangatnya kendor ya, ru'iyahnya turun, coba diperiksa salatnya dulu. Coba diperiksa ruhiyahnya turun, semangat dakwah turun, semangat berbuat kebaikan turun, suuzon tinggi, coba periksa sholatnya lebih dahulu. Karena as-salatu mi'rajul mu'min. Oke. Nanti diskusi Pak Ibu. Yang ketiga, manzilatus shalah, kedudukan sholat yang ketiga adalah awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu. Yang pertama dihisab oleh Allah adalah sholat kita.
Sholat yang pertama diberi. Jadi kalau kita berteman, Pak, lihat sholat teman kita itu. Kalau Bapak Ibu cari menantu, lihat sholatnya. Karena itu pertanda. Maaf, kalau Allah saja dia bohongi, apalagi suami atau istrinya. Maka sholat awwalu ma yuhasab. Ibadah yang pertama dihisab, file yang pertama dibuka adalah sholat. Kata Rasulullah, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama dihisab itu adalah salat. Fa in saluhat saluha sa'iru amali. Kalau salatnya baik, insya Allah orangnya baik nantinya. Tapi kalau salatnya bermasalah, jangan dianggap orang itu baik nantinya. Jadi Pak Ibu, salat itu adalah lambang ukuran kepribadian seseorang. Ukuran kepribadian itu adalah salat. Pak Ibu. Yang ketiga, berapa lagi Pak? Keempat ya, Saudara? Yang ketiga adalah sholat yang pertama dihisab. Yang keempat adalah akhiru wasiyatin wassa biha Rasulullah. Apakah pesan Nabi terakhir kepada sahabat? Sholat, 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 as-salatu, as-salatu, as-salah. Kata Nabi. Masya Allah, luar biasa. Sholat merupakan wasiat Rasulullah. As-salah, 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 kata Rasulullah. Kata Nabi, urul Islam yang urwatan urwa. Ikat Islam itu akan lepas satu persatu. Maka yang pertama apa? Yang pertama, yang terakhir itu adalah kalau sholat sudah bermasalah, jangan bicara yang lain. Nah, intinya. Karena kata Nabi, terakhir orang itu meninggalkan adalah sholat. Kalau sholat itu yang masalah, maka jangan dianggap orang itu akan jadi baik. Berikutnya, sholat itu, seperti dikatakan oleh Rasulullah dalam Al-Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah keji dan munkar. Makanya na'udzubillah, kalau hari ini perbuatan fahsya dan munkar, lihatlah sholatnya. Seperti apa sholatnya. Oke Pak Ibu, berikutnya. Wa aqimis sholata fassalli li rabbika wanhar. Ini sholat dikatakan bahwa Allah membuka pintu kebaikan, tapi dikunci dengan kata sholat. Coba. Qad aflahal mu'minun. Apa? Alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Jadi sholat. Sholat. Kalau ingin sukses, sholat, 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 sholat. Jadi keluarga yang sukses, sholat, 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 sholat. Jadi, dan maaf Bapak Ibu, Bapak, sholat itu di masjid. Kecuali kondisi tidak memungkinkan. Jadi Ibu ingatkan bapaknya sholatnya di masjid, bukan di rumah. Kecuali kondisi tidak memungkinkan. Ini ayat tentang, manzilatus sholat. Makanya Allah sangat menegaskan bagaimana ancaman orang yang tidak sholat. Fawailul lil musallin alladzina hum fi an salatihim sahun. Nah ini Pak Ibu rahimahumullah. Makanya coba di buku kesunnah. Allahu Akbar. Sewaktu Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah setelah Ka'bah dibangun. Apa permintaan pertama? Ada 3 doa Nabi Ibrahim. Yang pertama adalah salat. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Jadikanlah aku ya Allah, aku sebagai ayahnya orang yang salat. Wa min zurriyyati Rabbana liyuqimus shalah. Jadikan anakku salat. Tapi luar biasa Nabi Ibrahim mengatakan terakhir, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikan aku ayahnya orang yang sholat. Dan sholat itu adalah di masjid. Bagi bapak, sholat itu di masjid. Kecuali ada uzur syar'i. Oke Pak Ibu.
Berikutnya adalah hukum meninggalkan sholat. Ini Pak Wibo. Sekarang masuk kita yang kedua. Hukum meninggalkan sholat. Yang pertama, meninggalkan karena sholat. Engkar, itu dia mengingkari. Sholat itu tidak wajib. Maka hukumnya adalah kufur. Hukumnya adalah kufur. Kafir. Adapun orang meninggalkan sholat, meyakini sholat wajib, tapi karena malas atau karena ada kegiatan lain membuat dia tidak sholat, atau karena ada uzur, maka di sini dikatakan bahwa yang pertama ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jadi kalau mereka tidak sholat karena malas, maka itu disebut dengan namanya fasik, dan mereka menjadi orang muslim. Jadi perlu digarisbawahi Pak Ibu, yang berhak mengatakan seseorang itu keluar agama itu bukan keputusan kelompok, bukan keputusan pribadi. Itu adalah wewenang pengadilan dalam Islam. Jadi nggak boleh kita katakan orang itu sudah murtad, itu resmi dari pengadilan atau bukan dari pribadi seseorang. Jadi hukum meninggalkan sholat ada dua. Yang pertama karena mengingkari, hukumnya kafir. Yang kedua meninggalkan sholat karena malas. Nah, ini dikatakan oleh para ulama, bainar rajul wa bainal kufri tarkus sholat. Jadi bedanya antara muslim dengan orang kafir itu adalah meninggalkan sholat. Nah, ini Pak Ibu rahimakumullah, di sini banyak hadis-hadis yang terkait dengan Nah, kita baca saja Pak Ibu, ra'yu ba'dul ulama, kesimpulan pendapat ulama. Hadisnya dibaca Pak Ibu ya, karena waktu terbatas. Hadis-hadis yang berkaitan secara kasat mata, secara zahirnya, orang yang meninggalkan sholat itu hukumnya adalah kafir. Seperti itu Pak Ibu. Dan darahnya halal. Ingat, ini bukan keputusan pribadi. Akan tetapi kebanyakan ulama salaf dan ulama khalaf, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, mereka tidak kufur, artinya tidak keluar dari agama, akan tetapi mereka fasik dan mereka diminta untuk bertaubat. Ini Pak Ibu rahimakumullah, kesimpulan pendapat orang kalau tidak sholat. Tentu kita dalam konteks dakwahnya mengajak orang untuk melaksanakan ibadah sholat. Ini Pak Ibu rahimakumullah terkait dengan meninggalkan sholat. Sedikit lagi Pak Ibu, kita masuk judul berikutnya, siapakah yang diwajibkan sholat? Judul berikutnya, sholat itu diwajibkan kepada orang muslim yang berakal dan sudah balik. Jadi orang muslim yang balik berakal maka wajib melaksanakan ibadah sholat. Kemudian judul berikutnya, bagaimana dengan sholat anak-anak? Ini persegarisbawahi Pak Ibu. Wasabiyu ingkana, anak-anak sekalipun sholat tidak wajib bagi anak-anak, akan tetapi orang tua wajib menyuruhnya untuk sholat. Pahami? Jadi sholat hanya tidak wajib, tapi orang tua wajib konsentrasi anaknya untuk sholat. Apabila sudah berumur 7 tahun dan diberikan sanksi, kalau sudah berumur 10. Kenapa dimatikan host? Jadi Pak Ibu rahimakumullah, kata Rasul, muru auladakum, perintahkan anakmu untuk sholat. Jadi ada dua hal, anaknya pada dasar belum wajib mereka, tapi orang tua sudah berkewajiban untuk menggunakan. Nah, disinilah Pak Ibu nanti perlu kita pahami bahwa dari kecil anak-anak sudah dekat dengan masjid. Inilah perlu kita pahami, masjid itu ramah dengan anak-anak. Maka tidak boleh masjid tidak ramah, karena Nabi sudah katakan, suruh anakmu sholat, dan sholat itu pada dasarnya adalah di masjid. Jadi masjid sudah mendesain bahwa sudah mengatur ramah dengan anak. Kenapa? Karena Allah sudah ingatkan, Nabi sudah ingatkan,
perintahkanlah anakmu kalau sudah sholat. Kemudian kata Nabi, pukullah mereka, wa farriqu bainahum fil madaji'. Mereka tidak boleh tidur bersama orang tuanya. Kalau mereka sudah berumur SD, nggak boleh tidur lagi bersama orang tuanya. Ini Pak Ibu rahimakumullah terkait dengan pengantar sholat. Itu yang pertama kedudukan sholat. Yang kedua hukum meninggalkan sholat. Yang ketiga pada siapa sholat diwajibkan. Yang keempat sholat anak kecil. Ini Pak Ibu, nanti kita masuk lagi kepada jumlah sholat fardu dan waktu-waktu sholat. Silakan Pak Ibu kita diskusi sekali lagi hadis yang sering kita baca. Kata Rasulullah kepada Bilal, arihna bisalah ya Bilal. Apa artinya? Bahagiakan kami dengan sholat. Allahu Akbar. Begitu Nabi memahami, bahagiakan kami lewat sholat. Jadi orang yang sholat hidupnya adalah happy dan bahagia. Kalau dia tidak bahagia, bukan sholatnya yang salah. Dia tidak memahami, dia tidak menikmati sholat tersebut, sehingga sholat tidak menjadi dia bahagia. Itu Pak Ibu, kalau sholat itu membuat kita bahagia, maka kita suatu azam berkumandang kita ke masjid, di malam hari kita sholat sunat tahajud, karena sholat membahagiakan bagi kita. Masya Allah, luar biasa bahasa Nabi. Arihna bisalah ya Bilal, bahagiakan kami wahai Bilal lewat sholat. Allahu Akbar.